Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maya. Saya adalah mahasiswa D4 Perdeko kelas 21A PJJ non-reguler. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang aspek biokimia dalam siklus menstruasi. Biokimia mempelajari aspek kimia dalam kehidupan digerakkan oleh reaksi-reaksi kimia dalam rangkaian metabolisme dalam sel organisme. Pengertian menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina. Darah keluar bersamaan dengan lapisan dinding rahim yang luruh. Dinding rahim luruh karena tidak dibuahi. Siklus normal menstruasi biasanya 28 hari. Namun ada wanita yang tidak selalu pas 28 hari, ada yang 21 hari, dan ada yang 40 hari. Tentang ini masih termasuk normal. Siklus menstruasi merupakan sebuah siklus hormonal bulanan yang dilewati oleh semua wanita. Siklus ini berguna untuk mempersiapkan kehamilan bagi wanita. Hormon yang bekerja pada siklus menstruasi adalah yang pertama hormon estrogen, yang kedua hormon progesteron, yang ketiga hormon pelepasan gonadotropin, yang keempat hormon lutein, yang kelima hormon perangsang folikel stimulating hormon. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu siklus fase menstruasi. Lalu dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus ovarium, siklus hormon, dan siklus uterus atau rahim. Kita masuk kepada fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi itu diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum. Kadar hormon progesteron juga ikut turun sehingga terjadi peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini hormon folikel stimulating hormon dan hormon luteinizing hormon dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini terjadi 37 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase kedua yaitu fase praovulasi. Ketika ovum sudah matang, hormon folikel stimulating hormon dan luteinizing hormon mengalami sedikit penurunan. Hormon estrogen meningkat. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim mengalami penebalan. Kedua hal ini sampai kepada tahap yang maksimal. Selanjutnya, masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon folikel stimulating hormon dan luteinizing hormon secara mendadak. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi 16-32 jam setelah hormon folikel stimulating hormon dan luteinizing hormon naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron, menyebabkan kenaikan suhu basal yang menandakan tubuh dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu dengan hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini mengakibatkan endometrium menjadi luruh dan terjadilah menstruasi. Nah, itulah perjalanan tentang siklus menstruasi. Cara memperlancar siklus menstruasi itu adalah istirahat yang cukup, meditasi dan berlatih yoga, menjaga kesehatan dan berat badan, mengganti alat kontrasepsi, terapi hormon, dan mengkonsumsi vitamin D. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.